Supreme Martial God Technique. Bab 1661-1670. Bab 1661 dipenuhi dengan cahaya keemasan. Keadaan ini hanya berlangsung sesaat. Perisai cahaya segera ditelan seluruhnya oleh kabut hitam. Tentu saja, aku tidak bisa menyelamatkannya. Di domain dewa, di atas puncak awan, pupil pria berjubah hitam secara bertahap menjadi lamban. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan berbisik dengan suara rendah. Wu Lingtian, saya telah melakukan apa yang bisa saya lakukan. Perjalanan selanjutnya terserah Anda. Saya tidak dapat melakukan apapun apakah Anda, pewarisnya, hidup atau mati. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang menyingkir. Dan dalam sekejap mata, dia berubah. Aliran cahaya hitam meninggalkan puncak gunung. Siklus hidup dan mati, dunia gelap, di atas kastil. Saat pria berjubah hitam itu pergi, langit yang hancur dalam kehampaan gelap di atas kepalanya sekali lagi diselimuti kegelapan. Tubuh Wu Yun sepenuhnya ditembus oleh kabut hitam. Tangan dan kakinya hilang semua. Seluruh orang, kecuali dada dan bagian bawah, telah sepenuhnya berubah menjadi kabut hitam. Selain itu, kecepatan kabut hitam menelan dan mentransformasikannya sangat cepat. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, paling lama dalam 20 napas, dia akan sepenuhnya ditelan oleh kabut hitam. Saat itu, dia akan menjadi sama dengan bayangan hitam di depannya. Kecuali satu wajah, sisa tempat itu akan berubah menjadi kabut hitam. Pada saat ini, kesadaran Wu Yun mulai kabur secara bertahap. Itu sangat kabur bahkan rasa sakit yang parah pun tidak lagi terasa. Hahaha, hahaha, tawa arogan keluar dari mulut bayangan hitam itu. Sudah 2000 tahun. Aku sudah bersembunyi di tempat ini selama 2000 tahun. Akhirnya, ada seseorang di sini. Aku bisa pergi, akhirnya aku bisa pergi. Dan saat dia tertawa liar, kabut hitam menyelimuti dirinya. Perlahan mulai menghilang. Perlahan-lahan tubuhnya terungkap. Dilihat dari situasi saat ini, Wu Yun mungkin ditakdirkan untuk mati. Namun, ini terjadi pada saat-saat terakhir. Tempat lain, di ruang gelap dan kosong reinkarnasi hidup dan mati. Wu Yun, yang selalu koma, tiba-tiba membuat gerakan. Namun, bukan karena dia sendiri yang membuat gerakan apapun, tapi dantiannya tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Di atas cahaya keemasan, rune tersebar di mana-mana. Apakah kamu membangunkanku? Kamu sebenarnya masih hidup. Tiba-tiba, sebuah suara penuh keraguan dan keterkejutan datang dari dantian Wu Yun. Sesaat kemudian, sosok emas agung muncul di samping Wu Yun. Orang ini tidak lain adalah dewa bela diri dalam pil emas Hunyuan yang telah ada di dantian Wu Yun, Wu Lingtian. Sejak dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Wu Yun terakhir kali dan tertidur lelap, dia tidak pernah bangun. Kali ini, dia seharusnya tidak bangun. Hanya saja dia dibangunkan secara paksa. Pada saat ini, mata dewa bela diri melihat ke kejauhan, seolah dia ingin melihat sosok di sisi lain ruangan. Namun, dia dengan cepat menarik pandangannya. Dia menghela nafas sedikit dan menatap Wu Yun yang tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian, saya melihat lengan kanannya terangkat. Dalam sekejap, kekuatan agung tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tidak lama kemudian, bola emas perlahan melayang keluar dari dantian Wu Yun. Benda ini adalah pil emas Hunyuan. Wu Yun meraih pil emas Hunyuan dengan satu tangan, lalu dia bergerak dan menghilang dalam sekejap mata. Tawa keras di atas kastil itu begitu arogan. Adapun Wu Yun, saat ini, dia ditelan kabut hitam, hanya leher dan bagian atasnya yang terlihat. Namun, itu terjadi pada saat ini. Tiba-tiba, cahaya keemasan jatuh dari langit. Dan cahaya keemasan ini dengan cepat menyebar ke segala arah, membentuk tirai cahaya keemasan. Tirai cahaya keemasan ini menyelimuti seluruh kastil. Saat tirai cahaya keemasan menyelimuti dirinya, kabut hitam yang melahap Wu Yun juga berhenti tiba-tiba. Siapa? Siapa yang mau membantunya? Apakah itu kamu lagi? Aku bilang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali jalan surga, tapi kamu masih terlalu lemah. Bayangan hitam itu menatap ke langit dengan marah dan meraung. Dia pikir masih pria berjubah hitam yang bersiap membantu Wu Yun melarikan diri. Namun, ekspresinya segera mengeras. Sebab, ia melihat sosok emas perlahan jatuh dari kehampaan gelap di atas kepalanya.
Setelah melihat penampilan orang ini dengan jelas, bayangan hitam itu benar-benar terpana. Mungkin, dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah 2000 tahun, dia akan bertemu dengannya lagi. Ya, itu kamu, Wu Lingtian. Bayangan hitam mengepalkan tangannya dan menggeram. Dia laki-lakiku, biarkan dia pergi. Kata Dewa Perang dengan tenang. Cahaya keemasan meluap, dipenuhi dengan keagungan tertinggi. Orang-orangmu. Bayangan hitam itu tertegun, memandang Dewa Perang, dan kemudian memandang Wu Yun yang akan sepenuhnya ditelan oleh kabut hitam, tetapi tiba-tiba dan secara paksa dihentikan pada saat-saat terakhir. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah muram. Biarkan dia pergi. Apakah kamu akan melepaskannya jika kamu mau? Sudah 2000 tahun sejak aku melepaskannya, siapa yang akan melepaskanku? Terakhir kali, kamu pergi, dan aku tidak melakukannya. Memiliki kekuatan untuk menjagamu. Kali ini, tidak peduli siapa dia, bahkan jika surga datang, dia tidak dapat membawanya pergi. Benarkah? Suara Dewa Bela Diri masih setenang biasanya. Namun kedua kata ini penuh dengan keagungan yang tak tertahankan. Sinar cahaya keemasan muncul, langsung menyelimuti bayangan hitam. Kamu. Saat dia diselimuti cahaya keemasan, ekspresi bayangan hitam itu tiba-tiba berubah. Ketakutan muncul di pupil matanya. Jelas sekali, dia takut pada Dewa Perang, mungkin Dewa Perang tertinggal di hadapannya seperti ini terakhir kali. Namun, ketakutannya dengan cepat hilang. Dia bahkan tiba-tiba tertawa liar. Hehehe, Wu Lingtian, kamu tidak bisa membawanya pergi. Apakah kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Ini bukan tubuh aslimu, ini hanya inkarnasi hantu, dan kultivasimu tidak ada bandingannya. Sebelumnya. Level. Alasan mengapa pil itu tampak begitu kuat adalah pil emas Hunyuan, kan? Kamu ingin menggunakan ilusi yang diciptakan oleh pil emas Hunyuan untuk menipuku. Mimpi. Lupakan saja, kalau begitu, terakhir kali, aku tidak bisa menjagamu. Kali ini, kalian berdua, jangan pernah berpikir untuk pergi. Hahaha. Setelah mengatakan ini, dia tertawa liar lagi. Dan bersamaan dengan tawanya yang menusuk, kabut hitam yang memenuhi tubuhnya tiba-tiba melonjak tanpa batas. Pada saat ini, gelombang kabut hitam justru membuat cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh kastil menjadi sangat redup. Bab 1662 Sukses. Kemalangan. Kamu benar-benar melihatnya. Tampaknya kamu telah berkembang pesat dalam 2000 tahun terakhir. Meskipun bayangan itu menembusnya, Dewa Perang masih tetap tenang seperti biasanya. Namun, bahayanya datang secara diam-diam. Dari segi kekuatan sebenarnya, dia saat ini bukan tandingan Sombra. Karena dia bahkan belum mengembangkan tubuh fisiknya sendiri. Itu hanyalah inkarnasi hantu. Terlebih lagi, karena dia dibangunkan secara paksa, kekuatannya tidak mencapai tahap yang dia harapkan sebelumnya. Seperti yang dikatakan bayangan itu. Alasan mengapa dia tampak begitu kuat saat ini adalah karena ilusi yang diciptakan oleh pil emas Hunyuan. Selama pihak lain melihatnya, dia tidak akan bisa lagi menekan bayangan hitam ini. Jika mereka berhasil melakukan serangan balik, saya khawatir dia dan Wu Yun akan ditinggalkan di sini selamanya. Hei, Wu Lingtian, jangan berpura-pura begitu tenang. Aku tahu, kamu panik. Kamu tahu kamu bukan tandinganku. Kamu sudah panik sejak aku melihatnya. Tunggu sampai mati. Kultivasi kamu levelnya tidak ada, dan pil emas Hunyuan ini sendiri tidak dapat menghentikanku. Di akhir kata-katanya, sosok hitam itu menjadi semakin marah. Sepertinya kali ini, dia akan menghapus sepenuhnya kebencian mendalam karena dihina oleh Dewa Perang terakhir kali. Dan ekspresi tenang Dewa Bela Diri juga merupakan alasan sebenarnya dari kemarahannya. Menghadapi kabut hitam mengancam yang hendak memecah cahaya keemasan yang melindungi tubuhnya, Dewa Perang akhirnya mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dan menatap Wu Yun, yang hampir kehilangan kesadaran dan hampir koma. Wu Yun, Wu Yun. Panggilan rendah terdengar di telinga Wu Yun. Namun, Wu Yun sepertinya tidak mendengar suara Dewa Perang. Hei, apakah kamu sudah kehabisan akal, Wu Lingtian, kamu sudah mati. Black Shadow mencibir. Wu Yun, Wu Yun. Dewa Perang mengabaikannya dan terus memanggil Wu Yun dengan suara rendah. Akhirnya, Wu Yun membuat berita. Pada saat ini, Wu Yun sebenarnya hampir mendekati kematian dan setengah menyerah. Jika dia tidak mendengar suara Dewa Perang,
dia mungkin tidak akan bangun tidak peduli siapa yang memanggilnya. Hanya Dewa Perang yang bisa memberinya harapan seperti itu. Beri dia harapan untuk hidup. Dewa Perang. Tiba-tiba, Wu Yun tiba-tiba terbangun seperti tersengat listrik. Membuka matanya, dia melihat pemandangan di depannya. Benar-benar Dewa Perang. Dewa Perang benar-benar ada di sini. Tentu saja, dia juga melihat Dewa Bela Diri dipaksa ke dalam kondisi yang agak memalukan oleh bayangan hitam. Di saat yang sama, dari oman arogan bayangan hitam, aku bisa mendengar situasi kedua belah pihak saat ini. Wu Yun, dengarkan aku. Melihat Wu Yun bangun, Dewa Bela Diri melanjutkan, gunakan roh bela diri yang memangsa. Apakah kamu tahu nama lain untuk roh bela diri yang memangsa? Nama lainnya disebut reinkarnasi kecil dari hidup dan mati. Tahu, meskipun tidak sebagus Tao reinkarnasi yang sebenarnya, itu sudah cukup untuk melarikan diri. Sekarang, lakukan apa yang saya katakan. Ketika Wu Shen jatuh, murid-murid Wu Yun tiba-tiba melebar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Devouring Martial Soul dapat digunakan dengan cara ini. Terlebih lagi, nama lainnya sebenarnya disebut jalan reinkarnasi kecil hidup dan mati. Tentu saja, kekuatan yang Wu Yun saat ini dapat gunakan jauh dari kekuatan yang sebenarnya dimiliki oleh Devouring Martial Soul. Ia hanya dapat menggunakannya sebagai alat untuk menelan energi. Namun, setelah diminta oleh Dewa Perang pada saat ini, banyak hal tiba-tiba muncul di benaknya. Ada juga cibiran samar di sudut mulutnya. Ternyata Devouring Martial Soul masih bisa digunakan dengan cara ini. Namun, ketika Wu Yun ingin menggunakan Devouring Martial Soul, dia menemukan bahwa tidak ada kekuatan abadi di tubuhnya. Dewa Perang, aku. Wu Yun ingin memberitahu Dewa Perang tentang situasinya. Tentu saja, Dewa Perang sudah mengetahui situasinya saat ini dan melambaikan lengan bajunya. Pil emas Hunyuan muncul. Cahaya menyilaukan segera menyelimuti Wu Yun. Tapi saat dia melihat pil emas Hunyuan, kabut hitam yang memenuhi tubuh Wu Yun tiba-tiba menyusut kembali seolah-olah dia sadar. Dan hampir di saat yang sama, Wu Yun merasakan tingkat kultivasinya telah kembali. Semua kekuatan kembali ke tubuhnya. Telan, jiwa bela diri. Wu Yun meraung. Pada saat ini, dia ditelan oleh kabut hitam. Dia tidak memiliki lengan dan hanya bisa mengaum. Dan roh bela diri yang melahap dengan cepat dibimbing dan tiba-tiba muncul. Apa? Bayangan hitam melihat pemandangan ini, dan ekspresi ketakutan muncul lagi di wajahnya. Dia tidak mengenali roh bela diri yang memangsa, tetapi dia tahu bahwa Wu Yun tiba-tiba memulihkan kultivasinya. Dan, dia akhirnya menyadarinya. Dia salah menebak semuanya. Kemunculan Wu Lingtian bukan untuk membawa pergi Wu Yun. Tapi dia ingin dia menyelamatkan dirinya sendiri. Pil emas Hunyuan tidak digunakan oleh Wu Lingtian untuk menciptakan ilusi untuk menipu dirinya. Itu digunakan untuk memulihkan budidaya Wu Yun. Telan. Wu Yun meraung liar, dan menurut bimbingan yang diberikan kepadanya oleh Dewa Perang, dia dengan panik mengendalikan roh bela diri yang memangsa untuk melahap kabut hitam yang tak ada habisnya. Tidak, aku tidak akan pernah mengizinkannya. Black Shadow menyadari krisisnya. Dia tidak mengenali apa itu Devouring Martial Spirit itu. Saat ini, saya tahu dengan jelas betapa kuatnya itu. Ia sebenarnya bisa menelan kekuatan kabut hitam yang sudah ada di jalur reinkarnasi tersebut. Tampaknya hal ini tidak biasa. Terlebih lagi, dia juga siap mencoba semuanya. Setelah kabut hitam tertelan, dia tidak akan punya cara untuk menjaga Wu Yun dan Wu Lingtian. Saat itu, dia tidak tahu berapa tahun dia akan terjebak di sini. Terlalu menyakitkan. Perasaan ini sangat menyakitkan. Dia meraung dengan liar, dan wajahnya menjadi ganas hingga tingkat yang menakutkan. Tetaplah bersamaku, kalian semua, tetaplah bersamaku. Pada saat ini, dia mendekati keadaan gila. Aliran kabut hitam yang megah keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, bayangan hitam ini bertarung sekuat tenaga. Namun, gaya bertarungnya sebenarnya sangat menakutkan. Kabut hitam sebenarnya menyelimuti roh bela diri yang memangsa. Ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah saat ini. Hentikan. Jiwa bela diri yang menelan sebenarnya dikendalikan secara paksa oleh kabut hitam ini. Pada saat ini, menghadapi apa yang ada di depannya, bahkan murid Dewa Bela Diri sedikit menyusut. Mungkin, bahkan dia tidak menyangka bayangan hitam ini sebenarnya begitu kuat. Bab 1663 Roh Bela Diri yang melahap kuat. Hehe, Wu Lingtian,
kamu tidak menduganya, jadi bagaimana jika kamu begitu kuat? Apakah kamu pikir aku masih orang yang sama seperti sebelumnya? Bayangan hitam itu meraung. Bajingan ini. Wu Yun mengertakkan gigi dan menggeram, tetapi dengan kemampuannya, dia tidak bisa lagi mengaktifkan roh bela diri yang memangsa. Jika bukan karena pil emas Hunyuan yang melindunginya, saya khawatir dia akan sepenuhnya ditelan oleh kabut hitam saat ini. Namun, tampaknya pil emas Hunyuan memiliki tanda-tanda ditelan kabut hitam. Bahkan pil emas Hunyuan pun tidak dapat menghalangi kabut hitam ini, terlihat betapa kuatnya kabut hitam ini di bawah rangsangan bayangan hitam tersebut pada saat ini. Dewa Perang. Wu Yun yang tak berdaya menatap Dewa Perang yang berdiri di udara. Beri aku roh bela diri yang memangsa. Dewa bela diri berkata dengan tenang. Ah, ini, untukmu. Wu Yun tidak mengerti. Jiwa bela diri yang melahap ini adalah jiwa bela diri di tubuhnya. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada Dewa bela diri? Tenang, jangan berkelahi. Dewa Perang melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan tenang. Dan pada saat yang sama ketika lengan baju dan jubahnya diayunkan, kekuatan besar keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini menyelimuti Wu Yun dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, Wu Yun merasakan jiwa bela diri yang tertelan dengan cepat dikeluarkan dari tubuhnya. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas, roh bela diri yang memangsa benar-benar di luar kendali Wu Yun. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi kamu sangat keras kepala. Bodoh. Dewa Perang tiba-tiba berkata, dan pada saat berikutnya, kekuatan emas yang agung dan besar dengan cepat mengalir ke dalam roh dan menelannya. Jiwa bela diri yang tertelan, yang terpaksa terhenti oleh kabut hitam, tiba-tiba mulai berlari dengan gila-gilaan dalam keadaan yang hampir ekstrim. Dan kabut hitam tebal yang memenuhi udara juga terhirup dengan liar oleh roh bela diri yang memangsa pada saat ini. Ah! Dengan seru, bayangan hitam itu mulai panik. Dan tak lama kemudian, seruannya berubah menjadi panik. Wu Lingtian, kamu, bagaimana kabarmu? Mungkin, dia tidak pernah menyangka bahwa Dewa Bela Diri, yang sekarang hanyalah inkarnasi hantu, benar-benar bisa memiliki kemampuan seperti itu. Kabut hitam di sekelilingnya terkelupas dengan cepat. Perasaan ditelanjangi secara paksa ini jauh lebih menyakitkan daripada pelepasannya sendiri. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kendali saat ini. Faktanya, dia tidak bisa lagi menolak. Dia mencoba melawan berkali-kali, tetapi setiap kali dia melawan, dia ditekan oleh roh bela diri yang memangsa. Melahap roh bela diri di bawah kendali Dewa Bela Diri, kekuatan melahap yang agung dan menakutkan telah sepenuhnya menyelimuti bayangan itu. Tidak, itu tidak mungkin. Bayangan hitam itu meraung kesakitan. Wajahnya kembali garang, dan keganasan saat ini bukan karena amarah, melainkan karena kesakitan. Sedangkan untuk Dewa Perang, tidak ada perubahan pada ekspresinya, seolah semuanya seperti yang diharapkan. Seluruh proses berlangsung sekitar 2/4 jam. Lambat laun, bayangan hitam itu mulai merana. Dia tidak lagi mengaum atau berteriak. Sepertinya dia hampir mati. Wu Yun melayang ke samping, menyaksikan adegan ini tanpa daya. Saya memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Dewa Perang, terutama kekuatan menelan jiwa bela diri. Sebelumnya, dia tidak pernah mengira bahwa Devouring Martial Soul bisa sekuat itu. Ini benar-benar semangat bela diri yang menelan di luar pengetahuannya. Melihat bayangan hitam itu lagi, dia pasti sekarat. Dia berbaring di tanah, tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara lagi. Dan kabut hitam di sekelilingnya telah diserap seluruhnya oleh roh bela diri yang melahap. Namun, Dewa Perang sepertinya tidak ingin membunuhnya. Ketika dia akan mati, dia menjentikkan lengan bajunya dan tiba-tiba memanggil kembali kekuatan yang melahap jiwa bela dirinya. Pergi. Dengan teriakan pelan, sosok hitam itu langsung diangkat oleh Dewa Perang, jatuh ke dasar kastil dan tidak lagi bergerak. Meski belum mati, ia mungkin tidak bisa bergerak dalam waktu singkat. Melihat pemandangan ini, Wu Yun merasa senang. Dia ingin terbang ke depan dan memberi hormat kepada Dewa Perang, tetapi saat dia hendak bergerak, ekspresinya berubah. Dia menyadari bahwa dia masih tidak bisa bergerak. Kabut hitam yang menelannya masih mengikatnya di udara dan tidak lepas dari tubuhnya. Saat ini, mata Wu Yun juga tertuju pada Wu Yun. Sesaat kemudian, di bawah kendali Dewa Bela Diri, kekuatan yang melahap jiwa bela diri melonjak ke arah Wu Yun lagi. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, kabut hitam yang menyerang tubuhnya dengan cepat ditarik.
Hanya dalam 20 napas, Wu Yun mendapatkan kembali kebebasannya. Dia terbang dan mendarat di depan Dewa Bela Diri. Berlutut dengan satu lutut, dia memberi hormat dengan hormat, "Terima kasih, Dewa Perang." Tetapi mengapa Dewa Perang tidak membunuh bayangan hitam tadi? Oke, telan jiwa bela diri dan ambillah pergi. Wu Yun ingin mengatakan lebih banyak. Dia memesan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Dewa Perang. Tidak ada gerakan yang terlihat di pihaknya, dan roh bela diri yang melahap yang telah ditarik kembali langsung ke tubuh Wu Yun. Dewa bela diri melanjutkan, "Tentu saja saya akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhnya. Anda akan mengetahui hal-hal ini di masa depan. Adapun jiwa bela diri yang menelan, saya telah memurnikan sebagian besar kabut hitam menjadi ketiadaan. Sisanya sebagian akan diubah menjadi energi untuk kamu gunakan untuk berkultivasi. Terima kasih, Dewa Perang." Mendengar ini, Wu Yun langsung gembira. "Tidak perlu berterima kasih padaku, ayo pergi, aku akan membawamu keluar," kata Martial God dengan tenang. "Ya." Wu Yun mengangguk. Dalam sekejap, ruang itu terdistorsi, dan mata langsung berubah menjadi kegelapan. Waktu dan ruang mengalir, dan ketika dia membuka matanya lagi, Wu Yun telah kembali ke jalan gelap reinkarnasi hidup dan mati. "Aku kembali. Apakah ini tubuhku?" Wu Yun menggerakkan ototnya dan bergumam. Seperti sebelumnya, meski juga sangat nyata, Anda bisa merasakan tubuh fisiknya agak nihilistik. Sekarang ketiadaan telah hilang dan dia kembali ke dunia nyata. Memurnikan energi kabut hitam dalam jiwa bela diri yang melahap seharusnya dapat meningkatkan kultivasi Anda secara signifikan. Hati-hati. Di masa depan, saya belum mengolah tubuh fisik sekarang, dan inkarnasi hantu sangat lemah. Saya khawatir, aku harus tidur sebentar. Lain kali, jika kamu menghadapi bahaya lagi, aku mungkin tidak bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkanmu. Memperkuat dirimu terlebih dahulu adalah hal yang paling penting. Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Pintu keluar telah terbuka untukmu, dan kamu dapat meninggalkan siklus hidup dan mati ini kapan saja. Suara Dewa Perang perlahan terdengar di benaknya. "Saya akan mematuhi ajaran Dewa Perang." Wu Yun menjawab dengan hormat. Sedangkan untuk Dewa Perang, sebenarnya tidak ada suara yang keluar. Seharusnya dia tertidur. Wu Yun tidak terburu-buru untuk pergi. Bagaimanapun, Dewa Bela Diri telah membuka pintu keluar, jadi dia hanya meningkatkan tingkat kultivasinya dan pergi dari sini. "Saya tidak tahu seberapa besar energi kabut hitam yang melahap jiwa bela diri saya dapat meningkatkan kultivasi saya. Jika memungkinkan, saya harus menemukan Yun Potian sesegera mungkin untuk membalas dendam. Kali ini saya telah melukai keluarga Hei, dan aku tidak tahu apakah mereka bisa melarikan diri. Apakah kamu sudah pergi? Aku harus melakukan apa yang aku janjikan. Suatu hari, rumah Yunyao akan menjadi milik keluarga Hei. Aku akan menjadikannya rumah setan hitam." Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan berjanji. Bab 1664 Kepergian, Komunikasi. Dengan pikirannya yang berfluktuasi, Wu Yun perlahan duduk bersila. Melahap jiwa bela diri, itu muncul kembali. Tiba-tiba, Wu Yun mencoba mengendalikan jiwa bela diri yang menelan seperti dewa perang untuk mengerahkan kekuatannya yang kuat dan menakutkan. Namun, semuanya tampaknya tidak berjalan sesuai rencana. Meskipun dewa bela diri mengajarinya cara mengendalikan roh bela diri yang melahap dan mengerahkan kekuatan terkuat. Tapi saya tidak tahu apa yang salah. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerap energi transformasi dengan menelan jiwa bela diri. Ia tidak bisa mengerahkan kekuatan mengerikan seperti itu. "Haha, aku masih sedikit lemah." Wu Yun menertawakan dirinya sendiri, lalu berhenti menguji. Mengesampingkan segala macam pikiran yang berantakan, dia mulai menggunakan roh bela diri yang memangsa untuk memurnikan energi kabut hitam. Ini bukanlah proses yang singkat. Wu Yun tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih bagian ini. Mungkin 1 atau 2 hari. Mungkin 10,5 hari. Namun efek yang didapat juga sangat signifikan. Dia awalnya berpikir bahwa energi kabut hitam ini akan memungkinkan dia untuk meningkatkan budidayanya paling banyak hingga 3 atau 4 tingkat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa energi kabut hitam yang ditinggalkan oleh Dewa Bela Diri akan cukup baginya untuk secara langsung meningkatkan budidayanya di seluruh alam. Taiksu tingkat kelima, saya dipromosikan langsung dari Dewa Abadi tingkat kelima ke Taiksu tingkat kelima. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Hasil ini memang jauh di luar ekspektasinya.
Dia mengatur nafasnya untuk terakhir kalinya untuk menstabilkan terobosan barunya. Udara kotor keluar dari mulutnya. Tapi dia masih belum siap untuk pergi. Seiring dengan peningkatan level kultivasi Anda, level senjata dan keterampilan magis Anda juga harus mengikuti. Pedang perak, tombak ilahi Fang Tian, dan 3 gerakan menembak Seng Wu Tiannya. Namun, bagi Wu Yun saat ini, tidak sulit untuk meningkatkan level kedua senjata dan tembakan 3 langkah ini. Tidak butuh waktu lama untuk menaikkan level mereka ke level yang sama dengan level kultivasi mereka. Adapun keterampilan 3 mata, Wu Yun belum siap untuk terburu-buru meningkatkannya. Karena peningkatan skill mata tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Ada juga volume kedua teknik rahasia Sura Senwu, Laut Netherworld. Belum diperlukan. Semuanya akan dibicarakan setelah membunuh Yun Po Tian. Ada volume pertama Huang Kuan He, ditambah Fire Martial Fellow Cultivator, Anti-Injury Teknik. Bunuh dia, itu sudah cukup. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun terbang menyingkir dan meninggalkan reinkarnasi hidup dan mati. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Dia kembali ke dunia nyata. Disinilah dia dipaksa oleh Yun Po Tian untuk memasuki reinkarnasi hidup dan mati. Namun reinkarnasi hidup dan mati telah lenyap. Oh, Yun Po Tian, aku kembali lagi. Wu Yun mencibir acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan batu roh biru dari cincin penyimpanan. Ini adalah batu komunikasi yang diberikan Kurohiro padanya sebelumnya. Saya pikir itu tidak berguna, tetapi di luar dugaan, ternyata berguna. Hei Guang, kamu di mana? Apakah kamu ditangkap oleh Yun Po Tian? Saudaraku, Shenlong kecil, apakah dia sudah bangun? Wu Yun mengaktifkan kekuatan abadinya dan mengaktifkan kemampuan komunikasi batu roh biru, dan berkata, yang paling dia khawatirkan saat ini adalah keselamatan naga kecil itu dan apakah itu akan melibatkan seluruh keluarga Hei. Saat ini, Tianyun Fucheng ada di dalam sebuah penginapan. Naga kecil itu sudah lama bangun. Dia menanyakan keberadaan Wu Yun beberapa kali. Tapi Hei Guang tetap tidak jelas, yang membuat Xiao Shenlong mulai menyadari bahwa situasi Wu Yun mungkin berbahaya. Dia telah mengatakan bahwa dia akan membalas dendam terhadap Yun Po Tian. Tapi Hei Guang telah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Bagaimanapun, dia adalah saudara laki-laki Wu Yun, dan dia tidak akan pernah membiarkan naga kecil itu berada dalam bahaya. Apalagi Wu Yun juga sudah memperingatkannya sebelumnya. Keadaan ini telah berlangsung selama berhari-hari. Hari ini, Shenlong kecil benar-benar tidak dapat menahan diri, dan dia bahkan memberitahu Hei Guang. Jika dia menghentikannya lagi, dia akan mengambil tindakan terhadap Kurohiro. Dalam hal ini, Hei Guang sangat tidak berdaya dalam hal kekuatan, belum lagi dia, bahkan seluruh keluarga Hei tidak bisa menghentikan naga kecil itu. Namun pada saat yang mencemaskan ini, batu roh di cincin penyimpanan Hei Guang, yang khusus digunakan untuk berkomunikasi dengan Wu Yun, tiba-tiba membuat beberapa gerakan. Saudara Long Yu, jangan khawatir, ini adalah batu spiritual khusus saya untuk berkomunikasi dengan guru. Dia punya berita, dia punya berita. Hei Guang sangat bersemangat. Sambil menjelaskan, dia dengan cepat mengeluarkan batu roh komunikasi dari cincin penyimpanan. Pada saat ini, naga kecil itu sedang menatap batu roh komunikasi di tangan Hei Guang. Benar saja, suara Wu Yun terdengar dari dalam. Saat ini, mereka berdua sangat gembira. Naga kecil itu meraih batu komunikasi dan berteriak, "Saudaraku, di mana kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Keluarga Hei dan aku berada di Tianyun Fucheng. Kami semua baik-baik saja. Ayo cepat." Dari tempat lain, mendengar suara naga kecil, Wu Yun tersenyum penuh arti. "Aku baik-baik saja, kemarilah sekarang." Pesan itu terkirim, dan segera, dia berangkat terbang ke Tianyun Fucheng. Dia tidak langsung pergi ke rumah Yun Yao karena dia masih membutuhkan bantuan. Shenlong kecil dan keluarga Hei adalah penolong yang dia butuhkan. Bagaimanapun, Yun Yao Mansion bukan hanya Yun Po Tian. Meskipun dia menderita kerugian besar terakhir kali, dia masih memiliki banyak pengawal senior di bawah komandonya. Ketika saatnya tiba, Wu Yun membutuhkan seseorang untuk menghentikan beberapa penjaga senior untuknya. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Yun Po Tian sendirian. Selama Yun Po Tian meninggal, sisanya tidak perlu takut. Tentu saja, yang lebih mengkhawatirkannya untuk membalas dendam dari Yun Po Tian adalah cedera kecil Shenlong.
Meskipun dia mendengar bahwa dia baik-baik saja, dia masih merasa tidak nyaman. Dia harus melihatnya secara langsung untuk merasa yakin sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, di luar penginapan di Tianyun Fucheng, Wu Yunfei jatuh ke dalamnya. Dibandingkan dengan kota Yunyao, kota Tianyun ini juga merupakan kota negara. Tapi kota rumah Tianyun ini, apakah itu luas daratan, kekuatan keseluruhan, atau kekuatan berdiri tingkat tinggi di tingkat penguasa istana, jauh melampaui perbandingan Master Istana Yunyao Yun Po Tian. Dikatakan bahwa kekuatan penguasa kota Tianyun bahkan telah mencapai Kongming tingkat ke-9. Dibandingkan dengan Yun Po Tian, yang berada di alam langit dan dunia bawah tingkat kedua. Itu jelas tidak berada pada level yang sama. Karena itu, jenius Yun Po tidak berani datang ke Tianyun Fucheng untuk menjemput orang. Saudaraku, Tuan. Saat Wu Yun muncul di penginapan, Hei Guang dan Xiao Shenlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bahkan ada air mata kegembiraan yang mengalir di pupil matanya. Terutama Hei Guang, hanya dia yang tahu bahwa Wu Yun telah memasuki reinkarnasi hidup dan mati, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Saat ini, dia sangat bersemangat, tetapi juga sangat ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wu Yun bisa hidup kembali. Segera, semua orang di keluarga Hei di penginapan juga datang setelah mendengar berita tersebut. Bab 1665 Rencana, Ekspedisi ke Rumah Yunyao. Mereka tidak terlalu terkejut dengan kembalinya Wu Yun. Lagi pula, tak seorang pun kecuali Hei Guang yang tahu bahwa Wu Yun telah memasuki reinkarnasi hidup dan mati. Hei Guang juga memberitahu mereka bahwa Wu Yun ditinggal sendirian dan mengalihkan perhatian Yun Po Tian. Tapi, setelah berbasa-basi, segera, semua orang di penginapan secara bertahap mulai memiliki ekspresi wajah yang kaku. Mereka akhirnya menyadari kultivasi Wu Yun. Hal pertama yang saya perhatikan adalah Heida. Dia menunjuk ke arah Wu Yun dan berkata dengan tidak percaya, Wu Yun, kultivasimu. Seperti yang Heida tunjukkan, semua orang mulai memperhatikan kultivasi Wu Yun. Pada saat ini, semua orang, termasuk Shenlong kecil, tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Taiksu tingkat kelima. Sudah berapa lama? Saya khawatir ini tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata seperti monster dan menantang surga. Anda tahu, 10 hari yang lalu, tingkat kultivasi Wu Yun hanyalah dewa abadi tingkat kelima. Ini baru 10 hari, tapi dia sudah melintasi seluruh dunia. Kecepatan macam apa ini? Dengan kata lain, tidak ada yang tahu peluang apa yang dia temui selama 10 hari ketika dia menghilang. Selain kebetulan, tidak ada penjelasan lain yang bisa dijadikan alasan. Dalam 10 hari, untuk melintasi alam kultivasi yang luas, hal semacam ini, di seluruh dunia iblis mereka, adalah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan jika diberitahukan, tidak ada yang akan mempercayainya. Karena itu, semua orang yang hadir tercengang dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Mata panas itu membuat Wu Yun malu dan tidak berdaya. Sebenarnya, siapa yang tahu apa yang telah dia lalui? Jika bukan karena campur tangan Dewa Perang, dia mungkin tidak akan pernah kembali. Adapun budidayanya, jika dia tidak memiliki dewa bela diri dan jiwa bela diri yang memakan untuk membantunya mengubah kabut hitam menjadi energi, dia tidak akan bisa meningkat begitu cepat. Meski semua itu punya alasannya tersendiri. Namun yang lebih penting, ini karena Dewa Perang. Tentu saja, jika dijelaskan secara kebetulan, itu masuk akal. Semuanya, berhenti menatapku seperti itu. Wu Yun berkata dengan canggung. Mendengar kata-kata ini, orang-orang yang terkejut yang hadir akhirnya sadar. Mungkin menyadari kesalahan yang baru saja mereka buat, mereka semua terbatuk untuk menutupi rasa malu mereka. Hehehe, bagus, luar biasa. Jauh lebih baik dari ayahku. Hei Guang menyindir sambil menyentuh kepalanya dan mengacungkan jempol. Namun, candaannya langsung menyelesaikan suasana canggung tersebut. Wu Yun juga tersenyum tak berdaya, lalu berkata, semuanya, terutama kepala keluarga Hei, dan semua orang di keluarga Hei, beberapa waktu lalu, karena beberapa hal tentang aku, Wu Yun, aku menyusahkan keluarga Hei. Namun, aku berkata, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Sekarang setelah aku kembali, janji yang telah aku buat pasti akan dipenuhi untukmu. Setelah mendengar kata-kata Wu Yun, ekspresi santai semua orang yang awalnya tiba-tiba menjadi serius. Mereka secara alami tahu apa yang dibicarakan Wu Yun.
Heida menarik napas dalam-dalam dan bergumam, Wu Yun, maksudmu, kamu ingin pergi ke rumah Yunyao untuk membalas dendam dari Yun Potian? Ya, Wu Yun mengangguk tegas. Tapi, Heida ragu-ragu, berpikir sejenak, lalu berkata dengan tegas. Wu Yun, aku tahu kamu adalah orang yang menghargai persahabatan. Mungkin kamu merasa kasihan pada keluarga Hei kami. Sebenarnya, menurut kami tidak begitu. Kudengar Hei Guang berkata bahwa kamu menyelamatkannya berkali-kali di luar, dan lalu kamu menyelamatkannya untuk kami. Keluarga Hei mengusir keluarga Yuan. Tidak peduli apa lagi, sejauh menyangkut dua kebaikan ini, ada baiknya kami melakukan sesuatu untukmu. Untuk balas dendam, sejujurnya, kami juga berpikir bahwa meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat sekarang, lagi pula, kamu hanya berada di tingkat kelima Taiksu, dan wajahmu adalah untuk Kong Ming Duo dari Yun Potian, dan bahkan mereka yang berasal dari rumah Yunyao. Hei Patriark, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Wu Yun sela Heida sebelum dia selesai berbicara. Jangan khawatir, karena aku berani mengatakan itu, aku harus memiliki kekuatan. Wu Yun tersenyum ringan dan berkata, aku punya rencana, dan aku akan memberitahumu tentang hal itu sekarang. Ketika saatnya tiba, kita. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir mulai berbicara. Perlahan-lahan terdiam. Setelah beberapa saat, naga kecil itu berkata, saudaraku, seberapa yakin kamu? Jika kamu lebih dari 90% yakin, maka kita akan pergi bersama keluarga Hei. Jika kita tidak 90% yakin, maka kita berdua saudaraku akan pergi, jangan melangkah lebih jauh. Apa pendapatmu tentang keterlibatan keluarga Hei? Shenlong kecil menyelesaikan kata-katanya sebelum Wu Yun dapat berbicara. Tapi dia hanya mendengar Hei Dao Dao, saudara Long Yu, apa yang kamu bicarakan? Semua orang di keluarga Hei kita adalah pria berdarah, dan mereka tidak serakah terhadap hidup dan takut mati. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengambil risiko sendirian? Aku hanya saja. Jika kamu harus pergi, tidak peduli seberapa yakinnya kamu, kali ini, aku, seluruh keluarga Hei, akan menemanimu sampai akhir. Begitu Heida selesai berbicara, Hei Guang melanjutkan. Wu Yun, apa yang ayahku katakan benar. Selama kamu telah membuat keputusan, kami akan bersamamu tidak peduli apakah itu melalui gunung pedang atau lautan api. Anggota keluarga kulit hitam lainnya juga ikut menimpali dan berteriak. Ya, pergi saja dan persetan dengannya. Aku sudah lama tidak menyukai Yun Potian, bajingan seperti dia. Melihat adegan semangat juang yang begitu tinggi, Wu Yun berkata sambil tersenyum tipis. Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku bilang kali ini, aku akan mengubah nama rumah Yunyao menjadi rumah setan hitam. Jika kamu benar-benar percaya padaku, maka lakukan apa yang baru saja aku katakan. Kami akan berangkat untuk menyerang rumah Yunyao besok. Baiklah, kakak, kita akan melakukan ekspedisi besok. Naga kecil itu menyetujui. Baiklah, kalau begitu besok, kali ini, keluarga Hei kita akan mempertaruhkan segalanya. Heida juga berteriak. Setelah itu, semua orang di keluarga Hei perlahan meninggalkan ruangan. Wu Yun dan Xiao Shenlong Hei Guang mengobrol sebentar. Setelah mereka pergi, Wu Yun mulai berlatih bersilah. Dia sangat percaya diri dalam pertarungan dengan Yunyao Mansion. Selama Xiao Shenlong dan keluarga Hei bisa menghentikan penjaga rumah Yunyao, itu akan memakan waktu 50 napas. Memadai. Saat ini, Wu Yun hanya membutuhkan 50 napas untuk membunuh Yun Potian. Keesokan harinya, dini hari. Di bawah kepemimpinan Wu Yun, sekelompok besar orang meninggalkan Tianyun Fucheng dan bergegas ke Yunyao Fucheng. Tentu saja, yang pergi ke sana kali ini semuanya adalah pemuda dengan kemampuan bertarung dari keluarga Hei. Orang tua, lemah, wanita dan anak-anak masih menunggu kabar di Tianyun Fucheng. Namun, ini masih merupakan gelombang, tim yang cukup besar. Karena terlalu banyak orang, Wu Yun memutuskan untuk membagi menjadi 3 tim dan pergi sendiri-sendiri. Bukan karena hal lain, tapi jika terlalu banyak orang pasti akan ketahuan oleh orang-orang Yun Potian. Bukannya aku takut, tapi itu tidak perlu. Bergegas langsung ke rumah Yun Yao dan membuatnya lengah adalah hal favorit yang dilakukan Wu Yun. Bab 1666 Ketakutan, Menunggu Kematian. 3 hari kemudian, Wu Yun, Xiao Shenlong dan orang-orang kuat lainnya tiba di tempat berkumpul yang disepakati dengan keluarga Hei di luar rumah Yun Yao. Namun, keluarga Hei tidak secepat mereka.
Diperkirakan masih ada 2 hari lagi untuk sampai. Selama 2 hari terakhir, semua orang di keluarga Hei tiba di tempat pertemuan satu demi satu. Bagaimana kabarnya, Wu Yun? Aku baru saja melakukan inventarisasi. Segala sesuatu yang seharusnya ada di keluarga Hei-ku telah tiba. Kapan kita akan melakukannya? Tanya Heida. Jangan khawatir, Patriark Hei, biarkan saudara-saudara beristirahat, kita akan menunggu malam ini. Kami akan tiba-tiba masuk di tengah malam. Meskipun saya yakin, tidak perlu menyia-nyiakannya energi. Tidak peduli balapan apapun, setelah tengah malam jelas merupakan waktu di mana kita paling lelah. Mengambil tindakan pada saat itu dapat sangat mengurangi tingkat kerusakan kita. Tujuanku adalah mengambil alih rumah Yunyao secara langsung tanpa melukai siapapun dari keluarga Hei. Wu Yun berkata dengan ringan. Semua orang di keluarga Hei juga setuju dengan hal ini. Di malam hari, bulan bersinar. Kegelapan menyelimuti seluruh daratan. Di kota Yunyao Mansion, obor mulai menyala. Wu Yun duduk bersila di tanah dan terus menghitung waktu. Keluarga Hei juga tidak beristirahat, mereka semua memompa semangat dan semangat juang mereka, menunggu perintah Wu Yun. Bagaimanapun, setelah pertempuran hari ini, keluarga Hei memiliki kesempatan untuk mengambil alih rumah Yunyao secara langsung. Bagi keluarga Hei, ini adalah momen yang mereka impikan berkali-kali. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa sukses tidaknya semua ini bergantung pada Wu Yun. Tiba-tiba, Wu Yun berteriak dengan suara rendah, lakukan. Shenlong kecil, ikuti rencanaku. Kamu dan pemimpin keluarga Hei, bersama dengan semua anggota keluarga Hei, akan menghentikan penjaga rumah Yun Yao untukku. Yun Potian serahkan padaku. Jangan ikut campur. Ya, saya mengerti. Saudara. Shenlong kecil mengangguk dengan tegas. Saat berikutnya, Wu Yun memimpin dan terbang masuk gerbang rumah Yun Yao. Beberapa teriakan terdengar. Wu Yun mengambil tindakan seperti kilat dan langsung membunuh lebih dari selusin penjaga istana Yun Yao yang menjaga pintu masuk kota. Kemudian, sekelompok orang dengan cepat bergegas menuju lokasi rumah Yun Yao. Sesaat kemudian, di dalam rumah Yun Yao, teriakan pembunuhan terdengar keras. Kemarilah. Ada serangan musuh, ada serangan musuh. Beberapa tim penjaga patroli di rumah Yun Yao membunyikan alarm dan meraung. Segera, suara itu mengingatkan semua pejabat senior rumah Yun Yao. Yun Potian adalah orang pertama yang menyadarinya dan melompat keluar ruangan. Dan para penjaga tingkat tinggi yang telah mencapai alam Taiksu juga terbang satu demi satu. Wu Yun adalah orang pertama yang mengidentifikasi aura Yun Potian, dan terbang langsung ke arahnya. Mereka bertiga, Xiao Shenlong dan Heida Heiguang, mengikuti Wu Yun dari dekat. Mereka siap mengambil tindakan kapan saja untuk menghentikan penjaga istana Yun Yao yang ingin menghentikan Wu Yun. Mungkin, kekuatan mereka bertiga, dan seluruh keluarga Hei. Secara keseluruhan, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penjaga rumah Yun Yao. Namun, jika Anda hanya menahan 50 napas, itu masih baik-baik saja. Menurut rencana Wu Yun, waktu yang dia butuhkan hanya 50 napas. Segera, Wu Yun dan Yun Potian bertemu. Musuh sangat cemburu saat bertemu. Sekilas Yun Potian mengenali Wu Yun. Untuk pertama kalinya, ekspresinya kaku. Mungkin, dia juga tidak pernah membayangkan Wu Yun benar-benar bisa keluar dari siklus hidup dan mati. Bahkan ketika dia melihat Wu Yun kini telah mencapai tingkat kelima Taiksu, seluruh tubuhnya gemetar. Itu adalah getaran ketakutan. Getaran ketakutan yang datang dari dalam hati. Itu kamu. Kamu kembali hidup. Nada suara Yun Potian dingin, tapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya sama sekali. Meskipun Taiksu tingkat kelima jauh lebih rendah dari tingkat ruang dan kegelapannya. Tapi dia telah melihat kekuatan Wu Yun, orang ini tidak boleh dilihat dengan mata biasa. Itu sudah sangat menakutkan ketika dia berada di alam abadi. Sekarang dia telah mencapai alam Taiksu, tidak ada yang bisa memprediksi seberapa jauh kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah tercapai. Bagaimana, kamu tidak menduganya? Aku pernah berkata bahwa ketika aku kembali, aku tidak akan meninggalkan siapapun di rumah Yun Yaomu. Sekarang, aku kembali, apakah kamu siap untuk mati? Wu Yun dia berkata dengan tenang. Namun di telinga semua orang di rumah Yun Yao, kata-kata samar ini terdengar seperti suara setan yang menuntut nyawa mereka. Ayo, bunuh dia. Tiba-tiba, Yun Potian mundur beberapa langkah dan memerintahkan para penjaga yang datang mengelilinginya.
Menghadapi budidaya Wu Yun sebagai penjaga bandit, para penjaga juga menganggapnya luar biasa, dan mereka juga takut pada Wu Yun. Namun sejak Yun Potian memberi perintah, mereka tidak berani membangkang. Segera, satu demi satu, mereka mengertakkan gigi dan mulai berlari ke depan. Hentikan aku, hanya mereka. Wu Yun melihat Yun Potian sepertinya tidak punya niat untuk bertarung saat ini dan ingin melarikan diri dari sini. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan dia berhasil. Sosok itu bersinar, dan pedang perak muncul di tangannya. Seluruh orang berubah menjadi aliran cahaya, dan dalam sekejap mata, dua penjaga tingkat ketujuh Taiksu segera dibunuh olehnya. Kemudian dia terbang menyingkir dan berhenti di depan Yun Potian. Para penjaga ingin mengepung mereka lagi, tetapi Shenlong kecil dan yang lainnya sudah bersiap. Ayo, hentikan mereka dan beri waktu bagi kakak untuk membunuh Yun Potian. Dengan raungan keras, Shenlong kecil memimpin sekelompok anggota keluarga Hei dan bergegas pergi. Saat pertama kali datang ke rumah Yun Yao, mereka agak takut saat melihat mereka dikelilingi oleh begitu banyak orang. Tapi sekarang dia melihat Wu Yun benar-benar membunuh dua penjaga yang dua tingkat lebih tinggi darinya dengan satu gerakan, dan kepercayaan dirinya tiba-tiba melonjak. Di mana rasa takutnya? Meski kekuatan Xiao Shenlong dan lainnya tidak sebaik para penjaga ini. Namun jika Anda bisa menghentikannya dalam waktu singkat, tidak masalah. Yun Potian, apakah kamu siap mati? Wu Yun mengangkat tombak bermata perak di tangannya dan berkata dengan dingin. Apakah kamu memenuhi syarat untuk membuatku menunggu kematian? Yun Potian meraung dengan gigi terkatup. Dia benar-benar ingin melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Untuk rencana saat ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan seluruh kekuatannya. Hehe, Wu Yun tersenyum dingin, karena dia ingin membunuhnya seketika dengan satu gerakan. Jadi, dia tidak menyembunyikan apapun. Rekan kultivator seni bela diri api menggunakan teknik anti cedera dan semangat bela diri bayangan dewa bela diri. Lalu, dia meraung lagi. Sungai mata air kuning. Dalam sekejap, sungai berdarah mengalir. Dalam sekejap, Yun Potian diselimuti seluruhnya. Pada saat ini, momentum Wu Yun secara keseluruhan telah melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sialan, bajingan sialan. Yun Potian ketakutan. Karena tertekan oleh sungai Huangquan, momentumnya justru sangat tertekan. Melihat Wu Yun, pada pandangan pertama, momentum keseluruhannya telah melonjak cukup tinggi hingga setara dengannya. Pergi. Yun Potian meraung marah, dan melancarkan serangan yang agung dan ganas. Oh, itu saja. Aku menganggapmu terlalu tinggi. Menghadapi serangan agung ini, Wu Yun tersenyum dingin. Fan, Ji. Tombak pedang perak itu menari perlahan. Ini adalah jurus terkuat ketiga dalam teknik tombak api surgawi bela diri suci. Ini juga merupakan langkah yang dapat mendorong rekan-rekan praktisi Wu menuju kekuatan tertinggi mereka. Dalam sekejap, saya melihat kekuatan panas yang mencakup segalanya, dengan cepat mengembun. Setelah beberapa saat, tombak ilusi yang terbakar dengan api panas mengembun dan terbentuk. Jangan membicarakan hal lain, itu hanya tekanan serangan yang dikeluarkan oleh tombak ini. Dia telah sepenuhnya menekan momentum Yun Potian. Bab 1667 menyerang rumah Yun Yao. Menghadapi serangan mengerikan Wu Yun. Lihatlah kembali penindasan sungai darah yang dingin dan menakutkan di kaki Anda. Yun Potian, yang tidak berniat bertarung, bahkan lebih ketakutan saat ini. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk bertarung? Dengan panik, dia melihat sekeliling dan bersiap untuk melarikan diri dari samping. Namun, bagaimana Wu Yun memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Kekuatan penekan sungai Huangquan telah menyelimutinya sepenuhnya. Dan gerakan Fan Ji di depannya mengunci posisi Yun Potian. Dapat dikatakan bahwa dalam kasus ini, kecuali Yun Potian dapat menggunakan satu gerakan untuk menghancurkan serangan Fan Ji. Atau memiliki metode pertahanan yang dapat sepenuhnya memblokir gerakan Fan Ji ini. Dengan cara ini, mungkin dia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika dia lolos, nasibnya sudah hancur. Ledakan. Tombaknya meledak. Pada saat ini, udara di sekitarnya tampak mendidih dengan nafas yang dikeluarkan oleh tombak api. Itu membuat suara mendesis dan meletus. Dengan suara keras, dada Yun Potian tertembus seluruhnya. Dia tidak muntah darah, juga tidak terpesona. Sebaliknya, dia berdiri tegak, tidak bergerak. Ekspresinya kaku dan matanya kusam.
Di dadanya terdapat lubang darah setebal pahanya, menusuk seluruhnya dari depan hingga belakang. Namun, lubang darahnya tidak mengeluarkan darah. Lukanya sudah berubah menjadi koreng karena panas terik yang membakar. Kematian. Wu Yun berkata dengan dingin. Saat berikutnya, tubuh Yun Potian langsung jatuh. Semua nafas kehidupan lenyap sama sekali pada saat ini. Ketika Yun Potian meninggal, seluruh rumah Yun Yao benar-benar kacau balau. Penjaga alam Taiksu yang tersisa tidak memiliki semangat juang. Mereka awalnya bertarung bersama dengan naga kecil dan yang lainnya, tapi sekarang mereka berpencar dengan tergesa-gesa dan melarikan diri ke segala arah. Melihat ini, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Dia berteriak dengan suara rendah, "Tuan Hei, pimpin orang-orang untuk menutup seluruh rumah Yun Yao. Siapapun yang berada di atas alam Taiksu tidak boleh melarikan diri." Baik, Heida sudah bersiap. Setelah mendengar instruksi Wu Yun, dia segera mengajak orang untuk melakukannya. Inilah yang mereka rencanakan. Karena tidak ada yang tahu pasti apa hubungan antara penjaga rumah Yun Yao ini dan Yun Potian. Tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka akan kembali untuk membalas dendam di masa depan. Dia tidak melakukan apapun dan mencekik mereka semua. Sedangkan untuk penjaga dengan kekuatan lebih rendah, tidak masalah. Sekalipun mereka ingin membalas dendam, mereka tidak memiliki kemampuan. Tentu saja, jika Wu Yun tinggal di keluarga Hei, dia tidak perlu takut pada para penjaga ini. Tapi Wu Yun pada akhirnya akan pergi, jika dia ingin bertarung, dia akan bertarung dengan bermartabat. Kalahkan orang-orang ini untuk selamanya. Selama mereka takut, meski mereka lari sedikit, tidak masalah. Melihat keluarga Hei membawa orang-orang pergi, Wu Yun juga langsung bergerak. Seluruh orang berubah menjadi aliran cahaya, dan seluruh rumah Yun Yao mendatangkan malapetaka dan pembunuhan. Meskipun dia hanya berada di level kelima Taiksu sekarang. Namun, di level alam Taiksu, tidak ada yang bisa menahan kekuatan salah satu gerakannya. Bahkan Yun Potian, yang telah mencapai Kong Ming dan Ming level kedua, langsung terbunuh oleh satu gerakan. Terlebih lagi, para penjaga ini. Pertempuran ini berlangsung selama hampir 2/4 jam. Seluruh rumah Yun Yao dipenuhi dengan teriakan. Segala macam ratapan menyakitkan datang dan pergi. Dan seluruh rumah Yun Yao sudah mengeluarkan darah seperti sungai. Puluhan penjaga, hampir tidak ada yang tertinggal. Penduduk yang tinggal di sekitar rumah Yun Yao takut untuk keluar dari pintu setelah mendengar teriakan yang datang dari rumah Yun Yao. Dia bersembunyi di rumahnya karena ketakutan, gemetar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di rumah Yun Yao, dan tidak ada yang berani memastikannya. Tapi mereka bisa menebak mulai besok, cuaca di Yun Yao Mansion mungkin akan berubah. 2/4 jam kemudian, penduduk asli rumah Yun Yao dibunuh dan mereka yang harus dibunuh. Ini hampir selesai. Wu Yun menyeka noda darah pada pedang perak itu dan berkata dengan tenang, "Tuan keluarga Hei, aku serahkan pekerjaan pembersihan padamu. Besok, beritahu semua orang di rumah Yun Yao bahwa keluarga Hei telah secara resmi mengambil alih rumah Yun Yao." Pada saat yang sama, rumah Yun Yao akan diubah menjadi rumah setan hitam. Ngomong-ngomong, besok kamu akan menyerang keluarga Yuan dan memusnahkan klan untuk membangun kekuasaan. Oke. Meskipun ini telah terjadi direncanakan sejak lama, ketika semua ini benar-benar terjadi. Ketika itu terjadi, Heida masih merasa sedikit tidak percaya. Dia belum pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Keluarga Hei, suatu hari nanti, akan benar-benar mampu menguasai seluruh kota rumah Yun Yao. Suatu malam berlalu dengan tergesa-gesa. Sejujurnya, tindakan keluarga Hei tidak lambat sama sekali. Keesokan paginya, seluruh rumah Yun Yao telah dibersihkan. Bahkan plakatnya sudah diganti. 3 karakter megah berlapis emas, Black Demon Mansion. Berita itu menyebar pagi-pagi sekali. Yun Yao Mansion telah diubah menjadi Black Demon Mansion. Tentu saja, banyak bawahan di kota rumah Yun Yao yang awalnya terikat di rumah Yun Yao tidak yakin dengan kekuatan mereka. Dan justru karena dia memikirkan hal ini, Wu Yun berkata tadi malam bahwa dia akan membiarkan keluarga Hei menghancurkan keluarga Yuan dan membangun kekuatan mereka. Ini untuk menakuti monyet. Begitu berita itu menyebar, Wu Yun dan Xiao Shenlong, memimpin Hei Guang dan beberapa bawahan keluarga Hei, langsung menuju keluarga Yuan. Saat ini, keluarga Yuan baru saja mengetahui bahwa keluarga Hei telah menyerbu kota Yun Yaofu.
Mereka khawatir apakah keluarga Hei akan mengambil tindakan terhadap keluarga Yuan mereka. Tepat ketika saya hendak bersiap, saya tidak menyangka mereka sudah ada di sini. Hari ini ditakdirkan menjadi hari yang tragis. Hanya bisa dikatakan bahwa keluarga Yuan, yang memiliki keluhan mendalam terhadap keluarga Hei, sangat tidak beruntung. Mereka dianggap sebagai batu prestise bagi keluarga Hei untuk membangun pijakan yang kokoh di rumah Yun Yao. Setengah jam kemudian, berita bahwa keluarga Yuan hancur menyebar lagi. Bersamaan dengan kabar kehancuran keluarga Yuan, ada kabar lain. Jika ada kekuatan yang tidak patuh, keluarga Yuan akan dibunuh tanpa ampun. Kalimat ini memiliki keagungan yang cukup. Saat ini, tidak ada yang berani mengatakan hal buruk tentang keluarga Hei. Setengah hari kemudian, hampir semua kekuatan besar dan kecil di rumah Yun Yao datang satu demi satu. Mereka semua menyiapkan hadiah yang berlimpah dan datang ke Black Demon Mansion untuk mengucapkan selamat. Pada saat yang sama, semua orang terpaksa mengubah nadanya. Dia berhenti menyebut rumah Yun Yao dan mengubah namanya menjadi kota rumah setan hitam mulai sekarang. Pada hari kedua, Heida mengirim orang untuk membawa kembali wanita dan anak-anak tua, lemah, dan anak-anak dari keluarga Hei yang berada jauh di Tianyun Fucheng. Setelah mengambil alih Fucheng, Heida dengan cepat menetapkan peraturannya sendiri. Serangkaian aturan ini segera diterapkan di Black Demon Mansion City. Adapun Wu Yun dan Xiao Shenlong, mereka tidak pergi. Bagaimanapun, mereka tidak terburu-buru. Mereka berencana untuk tinggal di Black Demon Mansion untuk sementara waktu. Bagaimanapun, kekuatan manajemen puncak keluarga Hei saat ini masih terlalu lemah. Begitu mereka pergi, jika beberapa orang yang tidak puas keluar, keluarga Hei akan malu. Tapi selama Wu Yun ada, tidak ada yang berani bersikap tidak sopan. 2 bulan. Kunjungan ini berlangsung selama 2 bulan penuh. Dalam 2 bulan terakhir, tingkat budidaya Heida dan Hei Guang telah ditingkatkan dari Dewa Abadi tingkat ke-9 ke tingkat pertama Taiksu. Kekuatan pemimpin senior keluarga Hei lainnya juga sedikit meningkat. Bagaimanapun, Yun Potian telah mengumpulkan banyak barang bagus sebelumnya. Cukup bagi para pemimpin senior keluarga hitam untuk berlatih keras selama jangka waktu tertentu. Wu Yun dan Xiao Shenlong masing-masing meningkatkan kultivasi mereka 1 tingkat dalam 2 bulan terakhir. Wu Yun sekarang berada di tingkat ke-6 Taiksu. Dan naga kecil itu juga telah mencapai Taiksu tingkat kedua. Bab 1668 Konferensi Pembantaian Monyet. Dalam 2 bulan penuh, selain kekuatan manajemen puncak, kekuatan keluarga Hei secara keseluruhan juga mengalami lompatan besar. Setidaknya 10 kali lebih kuat dari keluarga Hei, yang sebelumnya merupakan keluarga kecil. Apakah kamu benar-benar pergi? Begitu cepat? Mau kemana? Di lobi rumah Hei Yao, Heida berkata dengan ekspresi enggan. Wu Yun melirik naga kecil di sampingnya dan berkata sambil tersenyum tipis, kemana harus pergi, sebenarnya aku tidak tahu. Namun, aku punya tujuanku sendiri. Tinggalkan dari sini, pergi lebih jauh, dan selesaikan tugasku. Tujuan. Lakukanlah. Oh, aku tahu, aku tidak bisa menahanmu, jadi aku tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu lagi. Pada saat ini, ekspresi Heida menjadi sangat tulus. Tetapi, terimalah penghormatanku kepada Heida. Penghormatan ini tidak ada hubungannya dengan hal lain. Itu hanya karena bantuan yang kamu, Wu Yun, dan kakak Long Yu berikan kepada keluarga Heiku. Setelah mengatakan ini, Heida berlutut, di depan Wu Yun, dia membungkuk dalam-dalam. Melihat hal tersebut, pejabat senior keluarga Hei lainnya yang hadir segera mengikutinya dan berlutut ke arah Wu Yun. Melihat ini, ekspresi Wu Yun langsung berubah. Dia segera membantu Heida berdiri, saya tidak bisa melakukannya, Tuan Hei, jika Anda benar-benar menganggap saya sebagai Wu Yun sebagai teman, maka tidak perlu melakukan ini. Hei Guang juga berkata dari samping, ayah, kamu tidak perlu melakukan ini. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, biarkan aku pergi. Ingatlah saja, saya mengerti Wu Yun, dia tidak membutuhkan tindakan ini. Hei, Da tersenyum canggung, berdiri, mengangguk, dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Selamat tinggal. Wu Yun menangkupkan tangannya. Shenlong kecil juga mengucapkan selamat tinggal dengan tangan di tangan, lalu mereka berdua berbalik dan ingin pergi. Hei Guang juga berkata, ayah, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku sekarang. Tetaplah bersama Wu Yun dan Long Yu, jadi kamu bisa yakin.
Namun, setelah mendengar ini, Hei Guang tidak menunggu Hei Da berbicara. Wu Yun tiba-tiba menoleh dan berkata, "Hei Guang, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu akan tinggal di keluarga dengan baik kali ini? Ini, Wu Yun, bawalah aku bersamamu, aku." "Hei Guang-Guang, bukannya aku tidak akan membawamu bersamaku. Kamu harus tahu urusanku. Cepat atau lambat, aku akan pergi dari sini, dan kamu pantas berada di sini. Bagaimanapun juga, kamu dan aku bukan berasal dari dunia yang sama." Wu Yun menghentikan pikiran Hei Guang dan berkata dengan ringan. Ini, Hei Guang langsung tidak tahu bagaimana cara berbicara. Memang benar dia tahu bahwa Wu Yun bukanlah iblis, melainkan manusia. Dia selalu mengandalkan penyempurnaan inti roh monster yang setara dengan kekuatannya sendiri agar tetap tidak dikenali. Namun, suatu hari, Wu Yun pasti akan pergi dari sini. Seperti yang dikatakan Wu Yun, mereka tidak berasal dari dunia yang sama. Namun, dia ingin mengikuti Wu Yun dari lubuk hatinya. "Hei Guang, kamu bisa mengelola kota iblis hitam untuk ayahmu di keluarga Hei. Jangan khawatir, jika ada kesempatan di masa depan, aku akan kembali menemuimu." Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, seorang penjaga dari Istana Setan Hitam bergegas ke aula. "Laporkan." Dia memegang surat Ling Yuan di tangannya dan setengah berlutut di aula. "Ada apa?" tanya Hei Da. "Tuan, ada pesan penting datang dari kota Tianyun. Silakan membacanya secara langsung," kata penjaga itu. "Tianyun Fucheng." Hei Da sedikit mengernyit. Dia mengambil surat dari Ling Yuan, memeriksanya, dan melambaikan tangannya, "Kamu turun dulu." Setelah penjaga pergi, Hei Guang bertanya, "Ayah, apa yang terjadi?" "Tianyun Fucheng tidak pernah berinteraksi dengan kami, dan kekuatan mereka jauh melebihi kami. Tiba-tiba ada pesan penting. Ini beberapa apa maksudmu?" Hei Da mengerutkan kening tapi tidak menjawab. Tapi Wu Yun dan Xiao Shenlong tidak lagi terlalu peduli dengan masalah ini. Sekarang keluarga Hei telah terbentuk sepenuhnya, tidak peduli apakah mereka ada di sana atau tidak. Mereka hanya ingin menunggu Jenderal Hei menyelesaikan pekerjaannya sebelum berangkat. Kalau tidak, akan terasa tidak sopan untuk pergi begitu saja. Namun, kata-kata Hei Da selanjutnya membuat Wu Yun dan Xiao Shenlong langsung tertarik dengan isi dokumen penting ini. Dengarkan saja, Hei Da berkata kepada Hei Guang, "Saya tidak tahu, pesan penting ini memang dikirim oleh penguasa kota Tianyun sendiri. Mungkin dikatakan bahwa dalam setengah bulan, pembantaian akan terjadi di kota Tianyun. Konferensi monyet. Undang beberapa penguasa istana lainnya di sekitar kota Tianyun, serta beberapa orang kuat yang sendirian, untuk mengamati. Selain itu, ketika saatnya tiba, penguasa kota Tianyun akan melahap monyet-monyet di tempat setelah monyet itu konferensi pembunuhan. Kekuatan binatang suci dalam tubuh monyet dewa telah menembus ke negara bagian Dacheng dalam satu gerakan." Bagi semua orang di keluarga Hei, kata-kata ini tidak berarti apa-apa kecuali beberapa kejutan. Karena, di seluruh dunia iblis, meskipun binatang dewa jarang terjadi, mereka bukanlah hal yang langka. Hanya saja jumlah monster mitos dengan garis keturunan yang relatif murni relatif sedikit. Ada beberapa monster-monster yang memiliki hubungan darah dengan monster mitos. Sama seperti sebelumnya, Yun Potian mengetahui bahwa naga kecil itu adalah binatang dewa dan tidak terlalu terkejut. Karena dia tidak tahu apakah garis keturunan naga kecil itu murni atau tidak. Oleh karena itu, semua orang di keluarga Hei tidak terlalu memperhatikan apa yang disebut pertemuan pembunuhan monyet ini. Namun, Wu Yun dan Xiao Shenlong segera mengecilkan pupil mereka. Hal pertama yang mereka pikirkan adalah Xiao Jin. Konferensi pembantaian monyet. Dan itu monyet suci. Wu Yun bergumam, lalu berkata, "Tuan keluarga Hei, bisakah kamu tunjukkan surat ini padaku?" Hei Da tertegun, dia tidak mengenal Wu Yun. "Apa yang kamu pemikiran?" "Saya pikir Wu Yun tertarik dengan konferensi pembantaian monyet, jadi dia menjelaskan dengan senyum tipis." "Wu Yun, hal semacam ini normal di suku iblis kita. Beberapa suku iblis yang kuat sering melakukan hal semacam ini untuk membuat dunia melihat penampilan heroik mereka setelah menangkap beberapa binatang dewa palsu dengan darah binatang mitos. Lagi pula, di dalam hati kita, binatang mitos lebih tinggi dari kita, dan kita akan merasa sangat terhormat bisa membantai keturunan mereka. Namun, ini hanya mengacu pada sebagian besar monster. Saya tidak punya ide ini." Sambil berbicara,
Dia melihat ke arah naga kecil itu. Mungkin mengetahui bahwa dia mengatakan hal yang salah, matanya tampak sedikit menyesal. Wu Yun mengangguk sedikit dan bergumam, binatang mitos palsu. Maksudmu, jenis yang bukan binatang mitos asli, tetapi jenis yang dapat dikaitkan dengan binatang mitos dari generasi sebelumnya, atau selusin generasi sebelumnya. Mendengar ini saat ini, Wu Yun perlahan-lahan merasa lega. Sepertinya dia terlalu memikirkannya. Yang disebut konferensi pembantaian monyet ini mungkin bukan Xiao Jin. Namun, dia tetap mengambil alih surat itu. Sekilas. Tapi tatapan ini saja yang membuat hati Wu Yun menciut. Bab 1669 Tianyun Fucheng. Monyet suci. Shenlong kecil juga melihat isi surat itu. Dan 4 karakter, monyet surgawi suci, segera muncul di matanya. Dia mengangkat kepalanya sedikit, menatap Wu Yun, dan berseru dengan suara rendah. Memang benar surat ini mengatakan demikian. Selain perkataan Heida, ada beberapa hal yang Heida tidak katakan. Artinya, dalam surat ini dikatakan bahwa kera yang disebutkan dalam pertemuan pemotongan kera itu adalah keturunan kera suci. Tentu saja, ini tidak berarti monyet suci itu pasti Xiao Jin. Lagi pula, jika itu adalah monyet iblis yang memiliki hubungan darah tertentu dengan monyet suci selama lebih dari 10 generasi, hal itu mungkin saja terjadi. Tapi semua referensi ini terlalu mirip dengan Xiao Jin. Terlepas dari benar atau tidaknya, Wu Yun mungkin akan memesan perjalanan ini. Ada apa, Wu Yun? Heida bertanya dengan curiga saat melihat wajah Wu Yun terlihat sedikit aneh. Tidak apa-apa. Wu Yun berpura-pura santai dan tidak berkata apa-apa. Setelah mengembalikan surat itu kepada Heida Dao, dia bertanya, apa rencanamu mengenai masalah ini? Heida Dao berkata, saya pasti akan pergi. Bagaimanapun, ini adalah surat undangan yang dikirim secara pribadi oleh penguasa kota Tianyun. Jika kamu tidak pergi, ketika waktunya tiba, pasti kita akan kehilangan nafas. Namun, yang paling bisa kami lakukan adalah pergi dan melihat-lihat. Adapun apa yang akan terjadi kemudian, kami tidak akan ikut campur. Ya, Wu Yun sambil berpikir mengangguk ringan, lalu berkata, ini dia. Jika waktunya tiba, aku akan pergi bersamamu. Apakah kamu juga ikut? Hei Guangda berkata dengan gembira. Ya, Wu Yun mengangguk. Itu sangat bagus. Kalau begitu, kamu bisa terus tinggal di rumah iblis hitamku selama 10 hari lagi. Konferensi pembantaian monyet akan diadakan setengah bulan lagi. Kami akan meninggalkan rumah Tianyun dalam 10 hari. Hei Dao. Ya, Wu Yun mengangguk lagi, dan kemudian dengan cepat kembali ke kediaman aslinya bersama naga kecil itu. Saudaraku, bagaimana menurutmu? Saya merasa pertemuan pembantaian monyet ini mungkin ada hubungannya dengan Xiao Jin. Saya tidak tahu bagaimana dia menyinggung penguasa kota Tianyun. Jika itu benar-benar dia, mungkin akan sulit untuk menghadapinya sekarang. Begitu dia memasuki ruangan, naga kecil itu berkata dengan tergesa-gesa. Apakah itu sulit atau tidak? Jika itu Xiao Jin, kami pasti akan melakukannya. Belum lagi penguasa kota Tianyun, bahkan jika itu adalah Raja Surga, aku tidak bisa membiarkan dia menyakiti Xiao Jin. Wu Yun berkata dengan tegas. Setelah beberapa saat, Wu Yun berkata lagi, jika waktunya tiba, kamu dan aku akan pergi bersama Heida dan yang lainnya. Namun, ketika kita tiba di Tianyun Fucheng, kita harus berpisah dari mereka. Kali ini, tidak peduli apapun, saya tidak ingin terlibat lagi. Mereka. Melihat surat itu, dikatakan bahwa penguasa kota Tianyun mungkin telah mencapai tahap akhir dari alam Kongming tingkat 9, satu langkah lagi untuk mencapai alam Dacheng. Orang yang begitu kuat, bahkan saya sekarang, mungkin tidak dapat melakukannya. Sulit untuk menjadi lawannya. Jika Anda ingin mengambil tindakan, bagaimana dengan itu, apakah Anda takut? Takut, Shenlong kecil tersenyum ringan dan berkata, saudaraku, kapan aku pernah merasa takut? Seperti yang kamu katakan, jangan katakan dia. Jadi bagaimana jika aku adalah Kongming tingkat 9, bahkan jika aku adalah Raja Surga? Jika kamu berani menyentuh saudaraku, aku akan membunuhnya. Baiklah, saudara yang baik. Wu Yun mengangguk dan berkata, tapi jangan khawatir sekarang, orang ini, itu mungkin bukan Xiao Jin. Lagi pula, meskipun itu Xiao Jin, dia tidak akan melakukan apapun pada Xiao Jin selama periode ini.
Inilah sebabnya aku harus menunggu Heida dan yang lainnya pergi bersama. Kami berangkat lebih awal dan kami tidak dapat menemukan mereka tempat di mana Xiao Jin dipenjara. Semuanya hanya dapat diputuskan pada apa yang disebut konferensi pembantaian monyet. Ya, Xiao Shenlong mengangguk, lalu berkata, saudaraku, tetapi bisakah kamu tidak menggigit Xiao Jin satu per satu? Belum, aku yakin. Wu Yun tersenyum canggung, ya, akulah yang tiba-tiba. Kembalilah, kita akan berlatih secara terpisah selama 10 hari, dan setelah 10 hari, kita akan berangkat ke Tianyun Fucheng. 10 hari berlalu dalam sekejap. 10 hari kemudian, Hei Guang datang untuk memberitahu Wu Yun dan Xiao Shenlong bahwa mereka siap berangkat. Wu Yun dan Xiao Shenlong datang ke rumah Hei bersama Hei Guang. Kali ini, susunan pemain asli yang diatur oleh Heida adalah untuk dia dan Hei Guang untuk menemani Wu Yun dan Xiao Shenlong. Namun, sebelum pergi, Wu Yun berkata, Tuan Hei, tidak baik bagi kalian berdua, ayah dan anak, untuk pergi. Sebagai penguasa istana, Anda harus pergi. Ini bisa dimengerti, tetapi harus ada seseorang di istana setan hitam. Duduklah sebagai penanggung jawab. Hei Guang, kamu boleh tinggal, dan biarkan anggota senior keluarga Hei menemani ayahmu. Ini, Hei Guang terdiam sesaat. Awalnya dia ingin untuk tinggal bersama Wu Yun untuk sementara waktu, tapi tanpa diduga, Wu Yun benar-benar tidak ingin membawanya bersamanya. Dan Heida juga langsung mengerti. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Nak, Wu Yun benar. Kamu bisa tinggal dan membiarkan pelindung pertama dan pelindung kedua menemaniku. Ayah, aku. Jelas, Hei Guang tidak segan. Hei Guang, apa, sekarang kamu tidak mendengarkan siapapun lagi? Wu Yun tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Benar saja, Hei Guang langsung tidak berani mengatakan apapun. Hanya dia yang tahu bahwa Wu Yun adalah tuannya. Meski tidak ada perjanjian tuan pelayan, dia tetap percaya bahwa Wu Yun adalah tuannya. Oleh karena itu, dia harus mendengarkan perintah Wu Yun. Dan ini juga alasan mengapa Wu Yun ingin mempertahankan Hei Guang. Dia takut ketika saatnya tiba, protagonis di konferensi pembantaian monyet sebenarnya adalah Xiao Jin. Mereka pasti akan mengambil tindakan ketika saatnya tiba, dan jika Hei Guang ada di sini, dia pasti akan terlibat. Itu pasti akan berimplikasi pada keluarga Hei. Oleh karena itu, dia tidak berani membiarkan Hei Guang pergi bersamanya. Jika itu hanya Heida, berdasarkan pertimbangan keseluruhan dan inisiatif Wu Yun, Heida tidak akan ikut campur. Tinggalkan Hei Guang. Heida memimpin pelindung agung dan pelindung kedua. Wu Yun dan Xiao Shenlong mengikuti, dan sekelompok 5 orang buru-buru meninggalkan Black Demon Mansion dan menuju kota Tianyun Mansion. Sebelum pergi, Hei Guang enggan pergi, tapi dia tidak punya pilihan selain pergi. Mungkin, di dalam hatinya, dia sudah menduga bahwa setelah perpisahan ini, akan sulit baginya dan Wu Yun untuk bertemu lagi di masa depan. Jarak yang sama, kecepatan yang sama. Dari Black Demon Mansion ke Tianyun Mansion City, dengan kecepatan mereka, dibutuhkan setidaknya 3 hari. Namun karena tidak terdesak waktu, mereka tidak berangkat dengan cepat. Perjalanan ini berlangsung selama 4 hari. 4 hari kemudian, kami akhirnya tiba di luar kota Tianyun Mansion. Namun, saat Heida hendak memasuki kota, Wu Yun tiba-tiba menghentikan Heida. Tuan Hei, tunggu sebentar, ada yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Tanya Heida bingung. Bab 1670 toko minuman keras, tanyakan. Itu saja. Karena Hei Guang tidak ada di sini, banyak hal yang ingin Wu Yun katakan. Dia tidak melewatkan apapun dan memberitahu Heida tentang tebakannya dan mengapa dia datang untuk berpartisipasi dalam konferensi penyembelihan monyet ini. Di saat yang sama, dia juga menjelaskan alasan kenapa dia tidak membiarkan Hei Guang menemaninya. Dan memberitahu Hei Dao, tuan keluarga Hei, Anda sudah tahu apa yang terjadi. Anda harusnya tahu betul apa yang saya khawatirkan. Jadi, apapun yang terjadi, saya harap Anda dan keluarga Hei tidak ikut campur. Tidak peduli apa yang terjadi, bahkan jika kamu melihat aku dan saudaraku Long Yu ditangkap, kamu tidak dapat mengambil tindakan. Bisakah kamu mengerti maksudku? Ini. Heida ragu-ragu dan berkata, Wu Yun, aku mengerti maksudmu. Kamu tidak ingin melibatkan kami. Tetapi keluarga Hei kita sampai pada titik ini hanya karena kebaikan kamu dan kakak Long Yu. Bagaimana kamu bisa membiarkan aku menghindarinya? Kalau
Begitu, bukankah Heida sudah menjadi penjahat yang rakus akan ketenaran dan kekayaan? Tidak, Kepala Hei, jika hanya ada kamu dan Hei Guang, tentu saja aku akan meminta bantuanmu. Wu Yundao berkata, tapi, pikirkan baik-baik, sekarang kamu tidak sama dengan Hei Guang. Seluruh kota setan hitam terhubung. Begitu kota Tianyun tersinggung, jika mereka jatuh pada saat itu, seluruh kota setan hitam, dan bahkan seluruh kota iblis hitam akan terlibat. Ini, benar saja, Wu Yun, mengetahui bahwa Heida memikirkan situasi keseluruhan, dia pasti akan terbujuk olehnya. Silakan, mari kita bertindak sendiri-sendiri. Mulai sekarang, kami akan memperlakukanmu dan aku seolah-olah kita tidak mengenal satu sama lain. Wu Yun mengangguk dan berkata, Hei tuan keluarga, persahabatan antara kau dan aku akan berlanjut di masa depan. Masa depan, tapi kali ini, aku harap kamu mau mendengarkanku. Saya pikir kamu tidak ingin aku, Wu Yun, menanggung rasa bersalah seumur hidup, kan? Oh, oke, aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu, hati-hati. Saya harap tebakan Anda salah. Heida akhirnya memerintahkannya. Mengangguk, dia segera memimpin penjaga besar dan penjaga kedua ke kota rumah Tianyun. Wu Yun dan Xiao Shenlong tertinggal, dan mereka saling memandang. Wu Yundao, ayo masuk juga. Kali ini, selain mengundang kekuatan kuat di sekitarnya, mereka juga akan mengundang banyak orang kuat yang sendirian. Pada saat itu, kita akan masuk sebagai orang kuat yang sendirian untuk melihat-lihat. Apa yang terjadi lanjutkan dengan apa yang disebut konferensi pembunuhan monyet. Jika itu Xiao Jin, maka ayo kita membuat keributan. Tetapi ketika saatnya tiba, kamu harus mendengarkan aku. Aku beritahu kamu apa yang harus dilakukan. Hanya lakukan apa yang kamu mau. Wu Yun memperingatkan lagi sebelum pergi. Ya, naga kecil itu mengangguk. Kemudian keduanya terbang pada saat yang sama dan memasuki kota rumah Tianyun. Tianyun Fucheng sudah tidak asing lagi bagi mereka karena mereka pernah ke sini sebelumnya. Mengikuti jalan yang familiar, mereka segera sampai di jalan tersibuk dekat Tianyun Mansion. Jelas sekali, ada banyak orang kuat dari semua lapisan masyarakat di jalanan. Mereka semua pasti sudah menerima undangan ke konferensi pembantaian monyet. Karena lusa adalah hari dimulainya konferensi pembantaian monyet, hanya sedikit orang yang langsung masuk ke rumah Tianyun. Kebanyakan orang menunggu di luar. Wu Yun dan Xiao Shenlong juga memilih menunggu di luar 1 hari lagi. Terlebih lagi, mereka sekarang berada di toko minuman keras terbesar di jalan tersebut. Jika Anda ingin mencari tahu sesuatu, toko minuman keras adalah tempat terbaik untuk dikunjungi. Dimanapun toko wine berada, di sana selalu menjadi tempat berkumpulnya banyak orang dari semua lapisan masyarakat. Dan mereka pasti membicarakan sesuatu. Apa yang mereka bicarakan pasti akan diketahui sebagian orang. Orang-orang ini adalah pelayan di toko anggur. Oleh karena itu, apapun yang ingin Anda tanyakan, Anda hanya perlu bertanya kepada pelayan di toko wine. Bahkan jika pelayan di toko anggur tidak mengetahui sesuatu, pada dasarnya hanya pemiliknya sendiri yang dapat mengetahuinya. Wu Yun ingin datang ke sini terlebih dahulu untuk menanyakan tentang konferensi pembantaian monyet. Lagi pula, isi surat itu sangat terbatas. Jadi, saya datang ke sini. Ada ratusan meja di toko wine ini, namun hanya sedikit yang tidak penuh. Wu Yun dan Xiao Shenlong memilih meja yang tidak mencolok di sudut dan duduk. Tak lama kemudian, pelayan datang. Mereka masing-masing memesan sebotol anggur. Saya melihat pelayannya tidak terlalu sibuk saat ini. Wu Yun bertanya ragu-ragu, hamba, kudengar besok mansion akan mengadakan konferensi penyembelihan monyet. Apa yang terjadi? Bisakah kita yang tidak diundang masuk dan mengamati? Tampaknya akhir-akhir ini, Xiaor sudah menjawab keraguan yang sama bagi banyak orang. Melihat Wu Yun bertanya, dia melihat Wu Yun dan Xiao Shenlong dari atas ke bawah. Lalu dia berkata, ya, selama kamu berada di alam Taiksu atau lebih tinggi, kamu bisa memasuki venue sebagai pemain solo yang kuat. Tapi, tempatnya terbatas, lusa, aku khawatir kamu sudah punya untuk bergegas lebih awal. Setelah mengatakan itu, pelayan itu berbalik dan ingin pergi. Tapi Wu Yun segera menghentikannya, tidak, pelayan, duduklah. Ambilkan sebotol anggur lagi. Ini hadiah untuk kita saudara. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan lagi. Sebotol anggur, hanya ingin bertanya padaku.
Pelayan itu berkata dengan tidak sabar, aku sangat sibuk akhir-akhir ini, jangan. Sebelum dia selesai berbicara, matanya langsung tegak. Saat ini, Wu Yun sedang memegang batu kristal hitam. Di dunia iblis, kristal iblis adalah mata uang bersama. Dan satu batu kristal hitam setara dengan 1000 batu kristal iblis. Melihat batu kristal hitam itu, pelayan itu langsung tidak bisa bergerak. Wu Yun tersenyum, mengeluarkan tombak hitam lainnya dan berkata, bawakan sebotol anggur dan duduk bersama kami. Kedua tiang hitam ini milikmu. Oke. Pelayan itu segera mengangguk, dia buru-buru membawa sebotol anggur dan duduk di meja Wu Yun. Dia mengambil batu kristal iblis dari tangan Wu Yun dan berkata, dua tamu terhormat, jika ada yang ingin Anda tanyakan, tanyakan saja. Saya beritahu Anda, mengenai konferensi pembantaian monyet, kecuali orang-orang di rumah Tianyun, tidak satu lagi di jalan luar. Jika saya mengatakan nomor 2, tidak ada yang berani mengatakan nomor 1. Itu bagus. Wu Yun mengangguk dan tersenyum, kalau begitu, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang konferensi pembantaian monyet. Katakan padaku semuanya. Katakan padaku dengan tegas kenapa ada konferensi penyembelihan monyet ini. Kudengar protagonis dari konferensi penyembelihan monyet ini adalah keturunan monyet suci. Apa yang terjadi? Itu saja. Oke, aku akan memberitahu kalian berdua sekarang. Pelayan itu mengangguk, lalu menyesap anggur. Kemudian, mereka mulai berbicara dengan bebas. Namun, setelah mendengar kata-kata pelayan, wajah Wu Yun dan Xiao Shenlong menjadi semakin jelek.